nggak ngaji, alasannya banyak gitu kan. Dia bilang pulangnya sore jadi nggak bisa ngaji Ustadz gitu. Saya harus bisa ngaji tapi gimana caranya, mau belajar ngaji malu sama perempuan dia saking belum bisa baca Al-Quran. Dan saya yakin dalam hatinya tuh pengen bisa gitu. Kamu ngajinya bagus, itu saya senangnya bukan main, bisa ngaji. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lama ba'du. Kaifa halukum jami'an sobat Smart Muslim TV. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Semuanya pada stay di rumah dan bisa beraktivitas seadanya sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Ya. Baik, kembali lagi bersama kami. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan orang yang ada di samping kiri saya. Orang yang paling ganteng. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini adalah sahabat saya. Ya, insya Allah kita akan berbincang-bincang untuk membahas pengalaman, motivasi hidup dan lain-lain lah pokoknya. Ya. Gimana Bang Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Sogir. Ustadz Sogir ya. Fi musalah Sogir Aidon. Begitu. Insyaallah, insyaallah. Ya, jadi sebenarnya beliau ini adalah seorang ustadz, tetapi beliau memang tidak kecil menunjukkan ustadzannya ya. Karena tawadu aja beliau. Obrolan kita pada kali ini yaitu membahas tentang apa? Motivasi belajar Al-Quran. Tentang motivasi belajar Al-Quran ya, karena kalau kita lihat sih banyak ya di antara kita, mungkin termasuk kita sendiri yang sudah umur sekian, kita terlambat untuk bisa membaca Al-Quran serta memahaminya. Oleh karena itu tentu penting untuk dibahas. Iya, terutama teman-teman yang saat ini dalam tahap belajar ya. Langsung saja kita tanyakan langsung ke Bang Ustadz. Korbannya Jadi Bang Ustadz ini yang tentunya mempunyai pengalaman tersendiri, insya Allah jadi motivasi buat kita. Pertanyaan pertama Bang Ustadz, bagaimana tentang pengalaman Bang Ustadz dari mulai nol sampai bisa baca Quran, bisa baca Quran dengan mantap, dengan baik dan benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ini dulu tergolong anak yang bandel gitu. Wow. Biasa, bolang banget pokoknya lah. Wah, parah. Bolang banget. Jadi dari kecil tuh saya lahir di Pemalang, Jawa Tengah. Suka mainnya kalau nggak ke hutan ke laut, nggak ke hutan ke laut gitu. Mandi di laut. Terus pernah juga masuk ke galian pasir sampai 20 meter. Pokoknya bolang banget. Iya. Main ke hutan, bakar jagung gitu. Kayak gitulah anak-anak. Itu dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 itu ngaji nggak pernah bener. Ya Allah. Ngaji dulu kan pakai Iqra ya, yang jilid 1 sampai 5 itu, sampai 6. Itu nggak pernah selesai. Jadi bukan karena nggak bisa, tapi lebih kedorong sama malesnya sama lingkungan. Jadi kadang faktor orang belum bisa baca Quran itu biasanya faktor pertama itu bi'ah, lingkungannya. Lingkungannya itu kadang ngajak terus untuk berpaling gitu loh. Jangan ngaji lah, ayo main aja gitu misalkan. Gitu, kayak gitu. Jadi ngaji jilid 1 sampai jilid 2 berhenti kelas 3 itu. Iya. Kemudian ngaji lagi 2 tahun kemudian ngaji lagi di tempat lain. Jilid 1 ngulang lagi sampai jilid 4 kelas 5 SD berhenti lagi. Sampai terakhir tuh ngaji pas mau masuk SMP sampai jilid 4. Iya. Itu kan ngulang lagi. Akhirnya dengan alasan SMP-nya kan ngajinya sore jam habis maghrib gitu kan. Ternyata pulang sekolahnya maghrib juga karena masuk siang SMP. Jadi
alasan aja sebenarnya, males sebenarnya. Iya. Buat alasan jadinya, buat excuse biar nggak ngaji gitu kan. Anak kecil kan gitu, biar bolehin nggak ngaji, alasannya banyak gitu kan. Dia bilang pulangnya sore jadi nggak bisa ngaji Ustadz gitu. Aslinya males itu, parah itu. Parah Terakhir sekali, pokoknya ngaji terakhir banget itu sampai jilid 4 berhenti. Iya. Itu udah selesai. Sampai akhirnya masuk SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu belum bisa ngaji, belum bisa baca Al-Qur'an. Mungkin ya kalau teman-teman kita yang di sini Bekasi, antum termasuknya, mungkin keluarga ada yang pernah pesantren gitu lah. Kalau di lingkungan saya enggak, keluarga saya tuh enggak ada yang pesantren. Jadi Sama sekali yang orang tua saya, kakek saya itu juga bukan orang-orang yang bergelut di agama gitu. Iya. Mungkin nenek doang, kalau nenek dia getol banget ke agama. Jadi nenek saya tuh paling getol, bangunin cucunya suruh sholat itu paling getol. Sampai di kampung saya tuh saking nggak ada orang yang adzan, tuh nenek saya kalau walaupun ke sawah ya, jam berapapun kalau waktunya sholat pasti pulang. Nggak ada yang adzan, itu sampai herannya nenek saya adzan itu pakai mic, pakai mic lah. Itu Simbah itu kok adzan gitu, nenek perempuan adzan. Dia saking di desa itu nggak ada yang tekun ibadah kurang gitu. Neneknya adzan gitu. Nah sampai akhirnya SMA, lulus SMP itu saya nggak langsung sekolah SMA, jadi broken home, orang tua. Itu juga faktor juga, jadi males juga kan. Jadi lulus SMP masih belum bisa baca Quran, harus yang lanjut SMA karena lagi broken home. Saya berhenti 1 tahun nggak sekolah. Akhirnya pusing di rumah, daripada nggak ada kegiatan, ikut berangkat ke Jakarta kerja. Apa aja lah pokoknya. Jadi lulus SMA langsung ke Jakarta. SMP. Lulus SMP bukan SMA. SMP ke Jakarta. SMP ke Jakarta tuh. Kerja apa aja lah. Ikut bangunan pernah. Terus akhirnya diajarin motong kain di garmen gitu, bisa motong ya, bisa motong kain. Mejanya 7 meter, saya bisa motong. Terus tukang potongnya berhenti, saya disuruh gantiin. Itu ditahan sama bosnya tuh, orang Cina dulu, nggak boleh pulang. Kamu kerja sama saya aja katanya. Enggak kok, saya bilang saya mau sekolah lagi nanti SMA katanya. Dirayu-rayu, kamu mau ngapain sekolah lagi gitu. Ujung-ujungnya kamu nyari kerjaan nanti setelah lulus SMA. Sekarang kamu udah kerja, enak, digaji tiap minggu lagi, malah lebih enak. Dapat berapa lama tuh di situ? 7 bulan, hampir setahun. Jadi saya kerja 7 bulan itu bisa buat biaya sekolah sendiri selama 3 tahun lebih sampai lulus. Jadi untuk SMA murni saya biaya sendiri semua. Dari kerja itu sama nyuci mobil. Berarti itu dari mulai SD, SMP, SMA itu emang benar-benar belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran, tapi orang lain ngelihatnya kesannya nggak percaya, kayaknya nggak mungkin orang ini nggak bisa baca Quran gitu. Padahal bener-bener nggak bisa ngaji. Jadi efeknya kadang malu, misalkan ada tadarusan gitu, kita nggak bisa ngikut bulan Ramadan, paling nimbrung doang, nggak bisa ikut giliran ngaji, malu. Padahal apa alasannya? Nggak mau lah, malu, padahal nggak bisa. Nah sampai SMA, pas mau daftar SMA, saya kan itu lulus SMP kan kerja di Jakarta. Akhirnya pulang ke Pemalang, disuruh mampir dulu ke Cirebon. Akhirnya mampir ke Cirebon tempat kakak, ditawarin kamu sekolah di sini aja gitu. Di sini enak lah, dekat sekolahnya gitu. Akhirnya pokoknya diajak lah biar sekolah di sini. Ya udah, saya mau sekolah di sini. Jadi uang itu saya buat biaya sekolah, uangnya dari hasil kerja 7 bulan. Nah di situ rumah di samping pesantren. Samping rumah tuh pesantren. Sekolah sih naik angkot gitu ya. Nah, itu mulai ada terusik jiwa hati saya. Dari mana tuh turunnya ilham ya? Terusik aja ini masalah Sebenarnya ya saya tahu, saya yakin pasti pemirsa atau teman-teman di rumah itu banyak yang seumuran SMA belum bisa baca Al-Quran. Dan saya yakin dalam hatinya tuh pengen bisa, tapi kadang dorongannya lebih kuat, hasutan untuk nggak usah gitu. Hasutan setannya lebih besar. Benar. Nggak usah ngaji. Atau lingkungannya tuh teman yang ngajak gitu. Saya juga sama, tapi untungnya di situ lingkungannya baik gitu. Samping pesantren, sekolah, anak-anak SMA rata-rata di Cirebon itu udah bisa baca Quran semua. Walaupun ada yang benar-benar anak berandal gitu, ada yang nakal. Terus kejadiannya pas kelas 1 SMA, itu saya ingat banget, masuk bulan Ramadan seperti saat ini,
kan kebiasaan di kampung di Pemalang atau Cirebon di wilayah kampung kan kalau malam habis salat taraweh Iya. itu baca tadarusan kan di musola masjid gitu. Itu saya mulai tergugah di situ. Tiba-tiba kita tahu lah di wilayah saya itu ada anak-anak nakal yang berandalan juga ada. Depan rumah saya itu dulu ada yang pengedar narkoba juga. Pengedar narkoba terkenal anak nakal. Astagfirullahaladzim. Dia terkenal anak suka ngambil barang, bahkan dia ngedarin narkoba juga. Tapi pas masuk bulan Ramadan, dia bisa ngaji tadarusan dan suaranya bagus, ngajinya bener. Itu padahal berandalan ya? Ini anak berandalan. Tapi bisa ngaji pas Ramadan, ngajinya bagus gitu. Iya. Dan saya mulai ngerasa apa ya? Ngerasa seperti ditonjok gitu, kayak dipalu atau mungkin disentil lah sama sentilan Allah. Minder lah ya pokoknya. Minder banget. Saya langsung merenung gitu dalam hati nih. Itu mereka yang anak segitu nakalnya, bahkan pengedar narkoba, bulan Ramadan kok bisa ngaji bagus di musola di masjid gitu. Iya. Terus saya nilai diri saya sendiri. Saya kan bukan anak nakal, ngerokok aja enggak. Uang aja tabung gitu dulu, suka nabung gitu kan. Kok saya nggak bisa ngaji? Ini apa kamu ini orang seperti apa gitu? Saya mikirnya begitu. Akhirnya mulai nggak tenang, seperti ada ganjelan di hati ini nggak tenang gitu. Saya harus bisa ngaji, tapi gimana caranya? Mau belajar ngaji malu sama orang-orang anak-anak masih apa nanti gede sendiri gitu, malu gitu kan. Akhirnya gimana? Ini saya kepikiran terus pengen bisa ngaji, pengen baca Al-Quran. Akhirnya pas kelas 2 SMA rumahnya pindah ke agak ke utara sedikit. Ada guru ngaji itu? Ada guru ngaji, umurnya hampir seumuran, kan malu. Iya. Malu. Jadi hari itu saya ambil Iqra jilid 1 sampai 5, saya baca jilid 1 sampai 4-nya. Saya baca semuanya sampai berikut petunjuk-petunjuknya, jangan sampai salah kan pernah ngaji kan. Pelan-pelan itu sekali duduk itu. Habis salat duhur. Iya. Akhirnya habis itu naik jilid 5 dan jilid 6 besoknya sendiri. Oh jadi nggak dikasih gitu ya? Nggak ada guru sama sekali. Iya, sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh, karena kan kalau kenaikan jadi biasanya harus ada tasihnya ya. Faktornya udah dewasa, malu, nggak enak gitu kan. Akhirnya pas naik jilid 5 dan 6 itu hari berikutnya saya baca pelan-pelan. Petunjuknya kan ada tuh. Iya, petunjuk ke bawah ya. Misalkan nun sukun ketemu huruf fa dibaca gini, harus ditahan misalnya gitu. Saya ikutin benar-benar itu. Jadi otodidak benar-benar. Tapi saya nanti butuh pembuktian juga, butuh disimak dulu sama yang sudah bisa. Tapi waktu itu belum. Jadi otodidak benar-benar di rumah. Setelah itu saya naik Al-Quran, naik ngaji Al-Quran sendiri juga. Saya baca Al-Quran, bisa lah gitu. Dan itu mulai nalar saya juga jalan. Alhamdulillah saya kita dulu tuh dulu tuh pakai jilid apa namanya? Namanya metode apa? Iqra yang biasa. Iqra yang biasa. Jilid 1 sampai 6 itu. Oh iya. Saya pakai yang baca satu hari itu 1 sampai 4. 5 6-nya hari berikutnya. Iya. Nah, ini kita semua kan dikasih kecerdasan sebenarnya. Kita bisa berpikir lah gitu. Akhirnya turun semacam apa tadi antum bilang ilham gitu. Kayak petunjuk lah, pencerahan. Itu muncul tiba-tiba. Kok nalar saya tiba-tiba jalan gitu. Saya pernah dengar belajar agama, Nabi itu orang Mekah, Al-Quran turunnya di Mekah, dengan bahasa Arab orang Mekah, Quraisy kan. Kemudian saya nalar lagi, sekarang kan ada imam besar, ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuwait. Yang paling terkenal kan dulu yang terkenal zaman kita SMA tuh Syekh Abdurrahman Sudais. Sekarang udah pensiun kayaknya. Syekh Abdurrahman Sudais tuh imam Masjidil Haram terkenal. Saya mikirnya gini, sekarang kan udah beredar kaset-kaset CD ataupun MP3-nya udah banyak yang jual lah ya. Iya. Saya mikir gini, kenapa saya nggak beli CD-nya aja ya? Kalau saya bisa ngikutin persis dengan nadanya dan tajwidnya, bunyinya pasti nggak bakal salah. Kan Nabi orang Mekah, Al-Quran turun di Mekah, Al-Quran bahasa Arab, dan Syekh Sudais itu untuk bisa rekaman dan jadi imam Masjidil Haram tuh pasti melewati proses yang sangat ketat. Ya betul. Nggak mungkin ada salahnya bacaannya gitu kan. Saya beli tuh kaset Syekh Abdurrahman Sudais 114 surat semuanya. Jadi 30 juz semuanya. Saya setel pakai DVD, dulu masih piringan, belum pakai MP3 yang itu, pakai flash disk. Pasang di DVD, saya buka Al-Quran, Al-Fatihah. Bunyi Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, saya ikutin.
dan tidak ngoceh, saya lihat aja simak. Oh, begini. Terus ilmu ngawang ini namanya. Ngawang. Ilmu ngawang gitu. Apa ngawang itu? Tapi Ngira-ngira. memang kan dalam bahasa Arab juga ada 2 kaidah belajar kan, ada yang sistemnya apa? Yang pokoknya yang kedua tuh simai lah. Ya. Lihat pendengaran gitu kan. Jadi saya pakai pendengaran dulu. Jadi Al-Baqarah 1 lembar saya ikutin bacaannya, panjang pendeknya, ngikutin saya sudes. Setelah itu saya rajin dengerin MP3. Setelah rajin dengerin MP3, lisan saya udah mulai ini terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran itu, mulai masuk. Dan anehnya juga sangat beruntungnya ya. Kalau orang Jawa bilang delalai. Kalau orang Cirebon bilangnya kaligane. Apa itu artinya? Kalau orang sini bilangnya apa ya? Orang Bekasi bilangnya ujuk-ujuk gitu loh. Oh iya. Tiba-tiba kok kebenaran banget. Tiba-tiba ada yang nawarin guru ngaji yang umurnya lebih tua dari saya tapi nggak jauh beda lah gitu. Iya. Dia main ke rumah terus mampir. Dia bilang gini, Teguh, ngaji yuk di Pak Kiai di pesantren. Emang boleh? Kan kita bukan santri. Boleh kok santri kalong katanya. Santri ngalong ya bilangnya. Santri tapi nggak tinggal di situ, cuma ikut ngaji doang gitu. Yeah. Oh boleh deh, boleh. Itu kesempatan buat saya. Saya langsung terima tawaran itu. Boleh, saya mau ikut gitu. Ngaji Al-Quran. Saya kan udah naik Al-Quran walaupun otodidak. Betul. Dan itu buat ajang saya pembuktian apakah bacaan saya benar atau enggak. Mumpung udah bisa baca dan ditawari ngaji dengan guru yang benar-benar hafal Al-Quran, lulusannya tinggi dan dia hafal semua isinya, artinya semua dia hafal. Akhirnya saya datang ke pesantren ini bareng dengan santri-santri lain yang lagi setoran hafalan, karena di situ pesantren Nurul Quran itu pesantren tahfidz sebenarnya, fokus di hafalan. Jadi saya ngeliatin santri pada setoran hafalan, pakaiannya diem merem matanya, kalau salah bilang geblak meja. Salah. Apa digeprak ya? Meja digeprak. Iya. Salah gitu. Terus kurang panjang gitu. Iya. Ngaji saya itu orang keren banget ya hafal Al-Quran sama isi-isinya sama artinya gitu. Akhirnya giliran saya maju, saya deg-degan. Aduh, salah apa enggak? Akhirnya pas buka halaman pertama Al-Fatihah nggak ada yang disalahin. Habis itu Al-Baqarah 1 lembar. Udah ngaji semua dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba sampai 1 lembar pertama itu nggak ada yang beliau salahkan. Cuma nambahin aja. Ini dengungnya tambahin lagi katanya. Cuma yang paling inget saya 2 doang. Koreksinya cuma 2, dengung sama tasdid. Ini kalau ada tasdid ditahan 2 harokat harus ya. Sama dengung ikfa, huruf ikfa yang 15 itu itu baca benar-benar ditahan. Itu aja. Selain itu udah bagus. Itu saya kayak nemu harta apa ya? Oh, seneng banget ya. Senang banget. Pulang dari situ saya kayak gini, ya Allah, alhamdulillah saya udah bisa gitu. Dan sudah talaki langsung dengan syekhnya lah, guru Quran gitu. Kemudian itu nggak berhenti di situ. Itu pertengahan Ramadan sampai akhir menjelang Idul Fitri saya ngaji terus sama beliau, talaki secara langsung. Dan bacaan saya dibenarkan banyak, apa maksudnya diperhatikan lagi, ditahsin lagi lah. Jadi makhrajul hurufnya, kemudian tajwidnya, dan apa namanya, beliau juga ngajarin arti-artinya juga. Jadi makin matang di situ. Mulailah dari situ saya mulai suka ilmu agama. Masya Allah. Selanjutnya nih, ya kan kalau sebelumnya nakal dari sejak kecil sampai dewasa ya. Nah, kemudian proses ya setelah itu bagaimana? Karena saya dengar katanya antum nih pernah juga menjadi musyrif ya. Musyrif, kemudian pernah. Apa musyrif tahu nggak? Itu nggak ada yang tahu. Ada yang iya. Apa ya pokoknya ntar dijelasin apa itu musyrif ya. Kemudian pernah juga apa? Jadi pengajar tahfidz ya. Masya Allah. Kemudian apa namanya lulus dari Fakultas Usuluddin. Nah gitu prosesnya gimana itu? Padahal kan ibaratnya baca Quran baru bisa lah gitu kan. Tapi tiba-tiba bisa melalui proses itu. Gimana tuh ceritanya? Kan kelas 2 SMA mau naik kelas 3. Nah itu udah mulai bisa. Dan udah tadarusan di musalah di Ramadan berikutnya. Dan diakui itu saya senang banget ada orang yang ngucapin langsung gitu.
kamu ngajinya bagus, kata dia. Ngucapnya sambil ngasih hadiah nggak? Enggak. Jadi tangga kakek-kakek itu sebelah itu ngucapin secara langsung, itu saya juga heran kok ada yang komentar gitu loh. Iya. Kamu ngajinya bagus, itu saya senangnya bukan main bisa ngaji. Intinya belenggu saya udah lepas, terbebas, udah bebas, saya udah bisa gitu. Kemudian mulai suka. Terus ada temen beli CD, saya langsung jatuh cinta. Jatuh cinta bukan sama ceweknya, bukan. Maksudnya dia beli CD, MP3, kumpulan Syekh, surat-surat pilihan, Yasin, Al-Waqiah, terus Al-Kahfi, terus apa lagi, surat-surat Maryam, pilihan surat pilihan itu dia beli satu kaset isi 5 surat, tapi Syekh-nya ada 3, Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Musyairul Rasyid, sama Hani Rifai. Saya ingat banget tuh, karena itu yang mengubah hidup saya. Itu saya jatuh cinta sama suaranya Syekh Musyairul Rasyid. Sampai sekarang saya senang Musyairul Rasyid. Fans berat. Fans berat, bacaannya nadanya tuh unik gitu. Itu SMA kelas 3, akhirnya saya lulus SMA. Saya coba cari kerja gitu kan. Biasa nyari kerja. Ya, intinya saat itu saya udah bisa ngaji, udah bisa baca Al-Qur'an. Kemudian saya kerja di Jakarta, kerja apa aja lah, pokoknya nyari kerja susah juga waktu itu. Jadi sales juga pernah. Akhirnya tiba waktunya saya pengen kuliah, tapi ada bisikan tuh. Bisikan setan. Bisikan hati. Bisikan hati. Jadi bisikannya gini, ada 2 pilihan gitu. Saya mau kuliah komputer, saya kan suka komputer. Tapi ada bisikannya gini, kalau kamu belajar ilmu dunia pokoknya, kamu nanti dapat pahala cari nafkah doang dari ilmu yang kamu dapat, ilmu dunia itu. Tapi kalau kamu kuliahnya ilmu agama, kamu nantinya jadi guru ngaji atau jadi ngajar di sekolah ilmu guru agama atau guru ngaji atau guru madrasah gitu, kamu dapatnya 2 katanya. Dapat gaji yang udah pasti karena gaji kamu ngajar sebagai guru, kedua pahala akhirat yang nggak pernah putus itu kan. Betul. Akhirnya saya tergoda itu bisikan yang kedua. Ternyata baik itu. Saya milih agama aja. Saya cari tuh daftar di Asofia sini, Pondok Gede. Udah daftar, udah bayar. Habis itu masuknya ternyata Senin sampai Sabtu full sampai Jumat. Jangan saya kan kerja, ada shift. Terus kayaknya nggak bisa juga, kayaknya gimana ya, udah daftar. Akhirnya ada yang bisikin lagi, bukan kali ini orang. Kali ini orang kan. Iya. Gue kenapa nggak coba di situ aja? Di Jati Asih ada, baru 5 tahunan katanya. Apa sih? Sekolah Tinggi Ilmu Suludin pokoknya gitu. Ilmu agama lah. Saya masuk situ. Ya udah, akhirnya sambil kerja sambil kuliah ilmu agama. Setiap minggu setoran hafalan Quran, belajar bahasa Arab semester 1 sampai 7. Kemudian ada fikih ikhtilaf biar tahu perbedaan pendapat di kalangan ulama yang boleh dan mana yang tidak boleh. Terus belajar fikih, pokoknya tentang semuanya lah, komplit banget di situ pelajari. Akhirnya saya mulai suka tuh, udah banyak hafalan juga lumayan. Waktu itu hampir 7 juz lah waktu kuliah di situ, dapat 7 juz. Terus kalau Ramadan juga ikut-ikutan kayak ustadz beneran gitu. Ada saya ngimamin di masjid sana, ngimamin di masjid sini, sama kultum ceramah di sana. Khutbah Jumat juga pernah di masjid itu. Yang dengerin dosen saya. Ustadz saya, dosen saya, aduh, saya suruh khutbah Jumat, yang dengerin dosen-dosen kita kan grogi juga, akhirnya bisa juga. Terus akhirnya pernah ikut PKM juga, pendidikan kader mubalik. Terus karena saya keluar kerja, dipindah kerjanya jauh, akhirnya saya minta kerjaan di wilayah pesantren. Ustadz ada kerjaan nggak di situ? Saya kerjanya dipindah jauh, nanti kuliahnya terancam gitu. Ya udah, besok masuk, tapi bagian ini bagian operator telepon dulu. Terus udah, besok langsung masuk ya. Baru nanya kerjaan, besok langsung masuk. Wah, mantap. Itu antara mantap sama bingung. Ninggalin yang lamanya gimana gitu. Iya. Akhirnya masuklah di situ. Ditarik juga jadi musrif tadi. Musrif itu apa sih? Pembimbing santri. Ngurusin santri, ngajar hafalan Quran juga, tahfidz itu. Terus ngurusin berkas pesantren, ngurusin administrasi pesantren, pernah juga megang pesantren bendahara gitu. Intinya sudah ruang lingkup di agama lah. Semuanya berarti keterlibatan ya Pak? Iya. Jadi intinya buat teman-teman yang senasib dengan saya yakin banyak sekali, dan saya lihat
saudara saya yang jauh ini ya, saudara sepupu atau apa itu banyak banget yang belum bisa ngaji sampai sekarang. Iya, betul. Dan dia kita dorong kan senasib sebenarnya sama saya, nggak bisa. Iya. Tapi saya kasih support. Kadang mereka kalah dengan lingkungannya, nggak bisa menang lawan lingkungan. Jadi intinya nggak ada yang nggak bisa. Bisa itu karena biasa. Jadi buat teman-teman yang senasib dengan saya yang sampai sekarang belum bisa baca Quran, bahkan nggak umuran SMA, lebih dari itu ya. Dia kuliah jurusan ekonomi nggak bisa baca Quran, ada beneran. Jadi saya mengajak lah, ini bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka tahadus bin ni'mah ya. Betul. Nah, mengingat nikmat Allah yang diberikan pada saya. Jadi intinya nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Jadi kesempatan itu selalu terbuka untuk kita semua. Yang penting dalam hati kita harus diniatkan ya, karena ikhlas untuk mempelajari Al-Quran. Oke, begitu. Ya, kalau bisa dekat wilayah kita, bisalah kita berdua bisa kok jadi teman kalian ngajarin ngaji, nggak usah malu. Kita buang tuh rasa malu itu. Betul. Kita nggak ngejek orang yang nggak bisa ngaji, tapi ngajak. Bukan ngejek tapi ngajak, ayo ngaji biar bisa ngaji. Nggak ada kata terlambat buat belajar. Ya itu aja. Karena untuk menjadi manusia terbaik itu ada hadis yang berkata khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi kita sebelum mengamalkan belajar dulu. Setelah kita belajar udah bisa, udah fasih, udah bagus, baru kita mengamalkan. Maka kita akan termasuk ke dalam hadis yang tergolong manusia terbaik. Dan itu juga satu lagi pendorong utama juga adalah iming-iming di akhirat nanti. Betul. Jadi ketika kita belajar Al-Quran udah dikasih iming-iming sama Rasul. Memang dari Allah juga. Rasul ya bersabda, hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penolong bagi para pembacanya atau penghuninya gitu. Iya. Itu ini yang sangat menggiurkan, masa nggak diambil. Oh, luar biasa. Maka kita sama-sama untuk belajar. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran, menjadi pecinta Al-Quran, senantiasa dapat mengamalkan Al-Quran. Amin. Insyaallah. Baik, perbincangan kita sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Insyaallah tunggu kembali motivasi-motivasi yang lain masih tetap di channel Smart Muslim TV. Oke, dari kita sekian. Ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.